Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Fatin. Saya dari Fakultas Kelautan dan Perikanan, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Oke, di video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Metode Penelitian Mangrove, penerbit dari Rignolda Jamaluddin tahun 2017. Hingga kini masih menjadi sebuah tanda tanya besar ya, mengapa studi tentang mangrove masih sangat terbatas. Apakah karena metodenya yang dianggap rumit atau karena faktor lain? Pada tingkat penelitian sekalipun, studi-studi sederhana untuk mangrove masih sangat terbatas. Padahal studi-studi tersebut sangat penting untuk mendukung upaya pengelolaan mangrove secara tepat dan lestari. Memang melakukan studi mangrove sangat menantang karena ekosistem ini memiliki ciri yang khusus seperti berair dan berlumpur, akses masuk yang terbatas karena terhalang perpohonan dan akar yang padat, serta berbau tidak sedap. Bahkan di beberapa tempat ekosistem ini masih dihuni oleh jenis-jenis hewan berbahaya seperti ular dan buaya. Bila tidak berhati-hati, beberapa insiden dapat terjadi karena terperangkap di lumpur yang dalam atau air pasang, atau mungkin jatuh di pohon atau tertusuk akar pohon yang tajam. Bagaimana mungkin kita dapat memperlakukan mangrove secara benar apabila kita tidak mengenal dan memahaminya dengan baik? Ekosistem mangrove merupakan salah satu jenis ekosistem yang sangat dinamis, mudah mengalami perubahan baik karena faktor alami maupun intervensi manusia. Kondisi yang sekarang berlaku pada suatu ekosistem mangrove harus dapat digambarkan dengan baik, dan perubahan yang terjadi di dalamnya harus tercatat agar kemungkinan arah perubahannya di masa akan datang dapat diperhitungkan dengan tindakan pencegahan perubahan yang sifatnya merusak dan dapat diantisipasi. Masuk ke metode kuadran kontinu. Metode ini bisa digunakan untuk peneliti mangrove untuk mempelajari struktur komunitas mangrove secara mendalam, kepadatan pohon, komposisi jenis, pola penyebaran spesial, produktivitas, potensi kayu, dan kondisi anakan dapat juga diduga lewat metode ini. Secara ringkas, metode ini menggunakan kuadran 10x10 meter sebagai dasar pengamatan. Sebuah garis bantu ditetapkan memotong atau tegak lurus garis pantai pada suatu bagian pada ekosistem mangrove sebagai jalur pengamatan. Setiap jarak 10 meter pada garis itu ditempatkan memotong secara diagonal dalam setiap kuadran 10x10 meter. Kita melanjutkan ke metode pemeriksaan titik. Metode ini dapat digunakan terutama bila tujuan suatu mangrove penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang struktur komunitas mangrove. Sementara wilayah penelitian cukup luas dan waktu yang tersedia relatif singkat. Berbeda dengan metode kuadran kontinu, area pengamatan pada metode pemeriksaan titik berupa titik atau lingkaran dengan jari-jari 25,50 meter atau 100 meter. Tergantung pada keseragaman vegetasi dan waktu yang tersedia. Identifikasi titik-titik yang akan diamati tentu ditentukan lewat analisis deskriptif image atau citra satelit, foto udara, dan lain-lain. Dengan memperhatikan tanda-tanda perbedaan fisik yang nampak secara visual. Posisi geografis titik-titik yang teridentifikasi dicatat untuk kemudian diperiksa di lapangan atau di ground check. Semua spesies mangrove itu yang teramati dalam area pengamatan itu dicatat. Diameter dan tinggi pohon konopi
terbesar dan terkecil sebanyak masing-masing 10 pohon untuk lingkaran dengan jari-jari 25 meter. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf atas segala dan kekurangan yang saya jelaskan dalam video ini. Saya Muhammad Nabil Fatin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.